Halo teman-teman, pernah tidak kalian melihat bahwa ada kelompok orang yang mudah memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan dan kelompok orang yang sulit untuk memperoleh fasilitas kesehatan? Atau pernahkah kalian membaca berita kalau koruptor dan pencuri sendal jepit memperoleh hukuman yang mirip? Teman-teman, kita banyak melihat bahwa ada orang yang mudah memperoleh pekerjaan, ada yang sulit. Ada yang bisa memperoleh pendidikan, ada yang nggak bisa. Ada yang mudah memperoleh makanan, ada yang sulit memperoleh makanan, dan masih banyak lagi. Hal yang saya sebutkan tadi berhubungan dengan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Ketidakadilan merupakan tindakan sewenang-wenang, umumnya menyangkut pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Beberapa bentuk ketidakadilan yang terjadi diantaranya stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan juga dominasi. Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan bentuk prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Stereotip dapat bersifat positif maupun negatif, teman-teman. Stereotip positif misalnya, ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Stereotip yang negatif dapat berupa pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang di pulau itu pasti malas. Marginalisasi merupakan proses untuk meminggirkan kelompok-kelompok tertentu. Semakin besar perbedaan antar kelompok, akan semakin mudah bagi penduduk dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Kelompok atau individu yang termarginalkan sering dikucilkan dari layanan, program, dan juga kebijakan. Misalnya, pembedaan pekerjaan berdasarkan gender. Berikutnya, subordinasi atau penomorduaan merupakan pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya, yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Anggota mayoritas dan minoritas diperlakukan dengan tidak seimbang. Dalam situasi ini, kelompok mayoritas akan menjadi lebih dominan, sedangkan kelompok minoritas menjadi kelompok yang kurang beruntung, karena secara fisik maupun kultural merupakan subjek yang diperlakukan tidak seimbang. Dominasi merupakan kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok di mana terdapat orang atau kelompok lain yang memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Bentuk dominasi diantaranya perbudakan, rezim diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme atau sistem pemerintahan dengan sewenang-wenang, totalitarianisme yang merupakan sistem di mana kekuasaan negara tidak terbatas dan mengontrol hampir semua aspek kehidupan, kapitalisme yang merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan feodalisme yang merupakan sistem sosial yang memberikan kekuasaan besar kepada bangsawan ataupun tuan tanah. Berbagai bentuk dominasi ini menimbulkan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif secara struktural dan sistemik dalam berbagai bidang. Ketidakadilan yang terjadi di Indonesia pastinya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus berhati-hati dengan berbagai tindakan yang dilakukan. Jangan sampai masyarakat Indonesia tanpa sadar ataupun secara sadar melakukan berbagai tindakan yang mengarah kepada ketidakadilan sosial dan kemudian dapat memecah belah keberadaan bangsa kita.